Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sedang berada di lahan. Hari ini hari Minggu, tanggal berapa ini? Tanggal 13 kalau tidak salah. Ini sore ini mau spray sebenarnya. Mau spray, cuma ini posisi angin juga mendung. Spray nutrisi kedua. Jadi di musim ini saya tanam di lahan seluas 7.000 meter persegi, atau kalau orang sini bilang sebahu ya, 5 kotak atau sebahu 7.000 meter persegi. Cuma 2 kali tanam. Jadi sebelum lebaran itu saya sudah yang 3.300 sudah tanam duluan, kemudian pada lebaran itu 3.700 baru tanam. Nah, ini yang tanam duluan, yang sudah usia 21 hari. Sedangkan ini yang baru usia 8 hari. Yang ini besok usia 8 hari. Ini mau saya pupuk susulan yang pertama pakai urea sama SP36. Besok saya videokan, saya dokumentasikan. Cuma ini kali ini sore ini kita fokus yang ini ya, yang 3.300 ini saya mau spray nutrisi yang kedua. Karena ini sudah kelihatan daunnya agak pudar hijaunya, agak menguning, jadi pertanda kalau sedang membutuhkan unsur nitrogen. Cuma belum saya pupuk kedua, nanti usia 28 aja. Ini usia 21 hari. Berhubung ini mendung, saya juga ragu. Ini mendungnya yang sana kayaknya sudah turun hujan itu. Saya ragu mau spray sore ini, ragu. Ini saya reviewkan aja amunisi yang untuk spray nutrisi kedua. Amunisi spray nutrisi kedua nanti kita aplikasi besok aja. Tanggung ini, takutnya hujan nanti. Kalau hujan malah syukur, karena ini ndak perlu ngairi saya nanti malam, karena besok mau rencana mupuk. Ini harusnya saya kasih air macak-macak. Kalau turun hujan malah bagus, nyirit solar nanti, ya diesel nanti. Oke, kita fokus yang untuk amunisi spray kedua usia 21 hari setelah tanam ini. Yang pertama ini saya siapkan Ultradap. Jadi bungkusnya saya buang ya teman-teman. Saya ganti wadah biar mudah menyimpan. Ini Ultradap. Ini tangki saya 20 liter, kapasitas 20 liter. Ini nanti saya pakai dosis 4 sendok. 4 atau 5 sendok lah, 5 sendok mungkin. 5 sendok makan. Sekitar 50 gram lah. Kalau pakai gram ya 50 gram. Pakai 4 sendok itu. Kemudian ini untuk nutrisi. Untuk nutrisi apa? Kandungan nitrogennya, nitrogen dan fosfatnya. Kemudian amunisi kedua fungisida antrakol. Karena ini semenjak tanam saya belum aplikasi fungisida. Hanya pada saat seed treatment itu saya perlakuan benih dengan fungisida, perendaman benihnya. Terus setelah tanam itu sampai saat ini belum. Makanya ini antrakol. Dosisnya nanti saya pakai 50 gram per tangki. 50 gram per tangki antrakolnya. Kemudian amunisi yang ketiga pakai spontan untuk insektisida. Jadi berdasarkan pengamatan kami di lahan sebelah-sebelah yang usia tanamnya sudah duluan, ini menjelang maghrib itu sudah banyak kaper hinggap. Jadi ini di usia 21 hari ini kita aplikasikan pestisida pencegahan hama penggerek batang. Kalau di masa vegetatif seperti ini biasanya orang nyebutnya kan sundep itu. Jadi pencegahan sundep. Sundep ini bahan aktifnya sudah terkenal, kalau spontan ini sudah familiar para petani.
Dimehipo 400 gram per liter. Ini ya, kalau spontan ini aduh nggak bisa fokus. Kalau spontan ini sudah familiar, sudah digunakan petani-petani senior ini. Ini dosisnya saya pakai 75 aja, 75 mili per tangki 20 liter spontan. Ini amunisi yang ketiga, pencegahan beluk. Jadi jelas ya, Ultradap ini Ultradapnya untuk nutrisi agar anak-anaknya maksimal. Terus kemudian Antrakol fungisida untuk perlindungan dari jamur, pencegahan serangan jamur. Kemudian insektisida pakai spontan Dimehipo 400 SL. Kemudian amunisi yang keempat ini saya pakai silika pakai merek dagang Biomek. Sebenarnya cari Tenas tadi saya, merek dagang Tenas, cuma kok enggak tersedia, adanya di online. Jadi kalau di toko pertanian yang saya tuju tadi adanya Biomek, ya udah ini Biomek, kita pakai Biomek. Lebih mahal sebenarnya ini. Ya udah enggak apa-apa. Ini rencana silika ini dalam satu musim nanti saya aplikasi selama 3 kali. Jadi di vegetatif awal, terus kemudian nanti di masa primordia menjelang bunting muda itu, terus kemudian yang terakhir setelah keluar maleh saya aplikasikan 3 kali. Manfaat silika ini sudah saya ulas tuntas di video musim lalu, yang video yang judulnya nutrisi padi pelunas hutang kalau tidak salah ya, itu nutrisi padi pelunas hutang. Nanti sahabat-sahabat Wates Farm bisa untuk melihat lagi videonya, linknya ada di pojok kanan atas saya tampilkan. Ini insya Allah ini bisa keluar ini, silahkan diklik nanti kalau mau reviewnya. Manfaat silika itu banyak sekali untuk budidaya tanaman padi. Oke, cukup jelas ya. Ini dosisnya nanti saya pakai 20 mili per tangki 20 liter untuk silikanya ini. Jadi untuk nutrisinya pakai Ultradap 4 sampai 5 sendok makan per tangki 20 liter. Kemudian fungisidanya pakai Antrakol. Ini sudah plus zinc. Ini juga sangat familiar, sudah petani-petani sudah senior familiar. Ini mungkin yang petani pemula mungkin yang perlu kita kenalkan ini. Bahan aktifnya Propinep 70%. Nah, ini spray nutrisi kedua usia 21 hari setelah tanam. Jadi cukup jelas ya, nutrisinya Ultradap, fungisidanya pakai Antrakol, bahan aktif Propinep. Kemudian insektisidanya spontan, bahan aktifnya Dimehipo. Terus silika ini sekilas saja, ini untuk saya pakai untuk menguatkan batang sebenarnya. Menguatkan batang. Salah satu manfaat yang saya ambil di vegetatif awal ini adalah manfaat yang saya rasakan itu serangan tikus berkurang. Jadi mungkin karena batangnya keras, jadi sakit giginya kayaknya tikusnya. Ini berdasarkan pengalaman aja, makanya saya aplikasi dari semenjak vegetatif awal atau masa pertumbuhan awal. Terus kemudian tata cara penyampuran itu nanti kalau saya telaten satu persatu. Jadi WP ini kita larutkan dulu di bak. Untuk tangkinya diisi air dulu ya, air dulu sedikit biar pestisida nggak menempel di dinding. Jadi tangkinya kita isi air. Mak tangkinya ada di sana, di ujung sana, karena yang ada air sana. Biasanya saya nyampur di ini saluran ini cuma kering, tidak ada air. Tadi saya tinggal di sana, saya sambil keliling pengamatan lahan jalan ke sini. Ini nanti urutan yang pertama adalah Antrakol. Kita larutkan dalam bak, kita tuangkan ke tangki. Terus kemudian yang kedua Ultradap.
kita larutkan dalam bak, kita tuangkan ke tangki. Ketiga, spontan, kita larutkan dalam bak, kita tuangkan ke tangki. Terus ini silika ini terakhir ya, terakhir ini juga dilarutkan ke dalam air dulu biar konsentrasinya kepekatannya berkurang, karena ini kalau tidak kompatibel dengan yang lain dia akan menggumpal. Walaupun sudah diklaim oleh oleh produsennya bahwa ini bisa dicampur, cuma yaitu kita harus menjaga efektivitasnya. Kita lakukan prosedur pencampuran dengan urutan yang saya paparkan tadi. Untuk spray nutrisi yang pertama, ini kan yang kedua ya. Yang pertama nanti nunggu jadwal yang ini saya dokumentasikan. Yang ini nanti kita susulkan videonya. Sama kok, SOP-nya sama. Oke, baik ya teman-teman, videonya untuk kali ini cukup sekian. Semoga menjadi manfaat, bisa untuk referensi mungkin bagi petani pemula khususnya. Karena kalau ya kita belajar itu dari mana saja ya, dari mana saja. Terus paling yang paling memberi pelajaran itu sebenarnya pengalaman. Setelah kita belajar teori, kita juga perlu praktek. Nah, dari praktek itu justru kalau kita jeli itu banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin setelah kita praktek itu kita dapatkan pengalaman dan ilmu yang baru. Jadi teori plus praktek itu akan jauh lebih bagus. Oke ya, baik teman-teman, saya akhiri. Semoga menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ikuti terus channel Wates Farm. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.